Selamat datang kembali di Legenda Indonesia dan Dunia. Malam ini, kita meninggalkan kehangatan bumi, melintasi sungai yang beracun, dan menyelami kedalaman yang sunyi dan dingin. Alam baka yang dipimpin oleh Dewa Hades. Ini adalah tempat di mana matahari tak pernah terbit. Tempat di mana roh-roh merana dalam kesunyian abadi. Dan di tengah jurang kegelapan ini, di ambang gerbang yang tak pernah tertutup, berdirilah makhluk paling setia dan paling mengerikan yang pernah diciptakan oleh mitologi, Cerberus, anjing penjaga dunia bawah. Bukan sekadar anjing, bukan sekadar monster. Ia adalah simbol, manifestasi fisik dari ketakutan universal kita terhadap kematian dan penjaga keseimbangan kosmik yang tak terhindarkan. Cerberus adalah ujian pamungkas. Siapapun yang mencoba masuk tanpa izin, atau yang lebih parah, mencoba kabur setelah mati, harus melewati mimpi buruk berkepala 3 ini. Malam ini, kita akan mengungkap identitas sejatinya. Dari asal-usul genetiknya yang mengerikan, melalui pertempuran epiknya melawan pahlawan terhebat Yunani, hingga pengaruhnya yang abadi dalam budaya modern. Siapkan diri Anda, karena legenda ini, seperti kematian itu sendiri, tak pernah mati, hanya menunggu untuk diceritakan kembali. Untuk memahami kengerian Cerberus, kita harus menelusuri darah yang mengalir dalam nadinya. Ia bukan hasil dari perkawinan dewa atau manusia, melainkan produk dari alam yang paling liar dan kacau. Ayahnya adalah Typhon, raksasa gunung berapi, makhluk yang digambarkan begitu besar hingga kepalanya menyentuh bintang. Ia memiliki ratusan ular di kakinya dan mampu memuntahkan lahar. Typhon adalah titan terakhir yang menantang Zeus. Bayangkan, makhluk yang mengguncang takhta Olympus. Itulah ayahnya, dan ibunya, Echidna, adalah ibu dari semua monster. Separuh wanita cantik, separuh ular berbisa. Kecantikannya mematikan, dan kehadirannya melahirkan momok-momok terburuk dalam mitologi. Dari persatuan mengerikan antara Typhon dan Echidna, lahirlah saudara-saudara Cerberus yang semuanya menjadi bencana bagi dunia. Hydra Lernean si ular berkepala banyak, Tamira si gabungan singa kambing, dan ular yang memuntahkan api, dan yang paling dekat dengannya, Ortrus anjing penjaga, berkepala 2 milik raksasa Girion. Cerberus adalah puncak dari silsilah mengerikan ini. Ia adalah adik bungsu yang paling kuat, yang melambangkan kekacauan yang terorganisir. Kekacauan yang sekarang melayani keteraturan kematian. Sekarang, mari kita fokus pada penampilannya. Cerberus umumnya digambarkan dengan 3 kepala. Meskipun beberapa sumber kuno, seperti Hesiodus, menyebutkan 50 atau bahkan 100 kepala. Gambaran berkepala 3 lah yang paling kuat dan bertahan. Mengapa 3? 3 adalah angka suci dalam banyak budaya. Dalam konteks dunia bawah, 3 kepala ini sering ditafsirkan sebagai kepala pertama, melambangkan masa lalu, memandang kembali jiwa yang telah mati. Kepala kedua, melambangkan masa kini, mengawasi jiwa-jiwa yang sedang melintas. Kepala ketiga, melambangkan masa depan, memastikan tidak ada kebangkitan yang tidak sah, atau lebih sederhananya, mewakili 3 fase kematian. Kematian, penguburan, dan penantian abadi. Ciri-ciri fisik lainnya menambah kengeriannya. Ekornya seringkali adalah ular berbisa yang hidup, atau bahkan sekumpulan ular kecil yang meliuk-liuk di bagian belakang tubuhnya. Bulunya dihiasi ular-ular yang merayap, dan air liurnya diketahui menghasilkan racun mematikan yang dikenal sebagai aconite, tumbuhan yang digunakan oleh para penyihir. Bukan hanya anjing besar, ia adalah monster genetik yang secara harfiah mengeluarkan racun dan kematian dari setiap pori-porinya. Jadi, apa tugas Cerberus? Ia memiliki 2 fungsi absolut yang krusial bagi tatanan alam semesta, seperti yang dipahami oleh orang Yunani kuno. Pertama, mencegah roh orang mati atau idola melarikan diri dari Hades
dan kembali ke dunia kehidupan. Jika roh-roh ini dibiarkan berkeliaran, tatanan sosial, spiritual, dan bahkan psikologis dunia akan runtuh. Cerberus adalah kunci penjaranya. Kedua, mencegah orang hidup masuk ke dunia bawah tanpa izin Dewa Hades. Dunia bawah bukanlah tempat bagi orang hidup. Siapapun yang mencoba melintasi perbatasan ini, yang diwakili oleh sungai Styx dan jurang yang dijaga Cerberus, akan menghadapi murka monster tersebut. Ia adalah garis pertahanan terakhir. Cerberus tinggal di dekat gerbang Hades, mungkin di lokasi pertemuan sungai Akaron, sungai Duka, atau dekat dermaga Currency, pengayuh perahu. Setiap jiwa baru harus memberikan Abel koin kepada Karen. Tetapi setelah perahu berlabuh, jiwa-jiwa itu memasuki domain Cerberus. Menariknya, Cerberus tidak melukai jiwa orang mati. Ia hanya menggeram dan mengancam. Kenapa? Karena jiwa-jiwa dalam mitologi Yunani adalah bayangan yang tidak substansial. Mereka sudah mati. Cerberus tidak perlu membunuh mereka. Ia hanya perlu memastikan mereka tidak bisa keluar. Namun, bagi orang hidup yang memiliki darah dan daging, Cerberus adalah bencana yang nyata. Ia merobek dan menghancurkan siapapun yang berani melangkah melampaui batas, menjadikannya simbol teror murni. Ia adalah alat dari keadilan mutlak Hades. Begitu Anda masuk, Anda tidak akan pernah keluar. Cerberus adalah ujian bagi siapapun, tetapi ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cerita pahlawan terhebat Yunani. Herakles atau dikenal sebagai Hercules di Roma. Herakles dihukum untuk melayani sepupunya, Raja Eurystheus, dan melaksanakan 12 tugas yang mustahil untuk menebus dosa. Setiap tugas dirancang untuk membunuhnya, dan tugas yang terakhir, yang ke-12, adalah yang paling mustahil, membawa Cerberus dari dunia bawah ke dunia atas. Tidak ada yang pernah kembali dari dunia bawah, apalagi membawa kembali penjaganya. Ini adalah tugas melawan alam itu sendiri. Dengan bantuan Athena dan Hermes yang membimbingnya melewati kegelapan, Herakles tiba di istana Hades. Hebatnya, Hades mengizinkan Herakles mengambil Cerberus. Namun, ada syaratnya. Herakles harus menaklukkan monster itu tanpa senjata, hanya dengan tangan kosong dan kekuatan manusiawinya. Ini adalah tantangan yang luar biasa. Herakles yang telah membunuh Hydra dan singa Nemea kini harus bergulat dengan anjing neraka yang memiliki taring beracun, 3 kepala yang menggeram, dan ekor ular yang mematikan. Deskripsi pertarungan ini sangatlah epik. Herakles yang tidak gentar melompat ke arah Cerberus. Dia menangkap ketiga leher monster itu dalam cengkraman baja, menghindari gigitan beracun dan ekor ular yang menyerang. Cerberus yang terkejut karena diserang oleh makhluk fana, menggeliat dan meronta. Ia berusaha menggigit, mencakar, dan meracuni pahlawan itu. Tetapi Herakles adalah putra Zeus. Kekuatannya tak tertandingi. Dia memegang leher-leher itu semakin erat, mencekik napas kehidupan dari monster yang tak terkalahkan itu. Cerberus, monster yang lahir dari kekacauan, akhirnya mulai kehabisan tenaga. Kepalanya terkulai. Ia menyerah pada kekuatan murni yang lebih besar dari kekejamannya. Herakles menambatkannya dan menyeretnya ke atas. Bayangkan momen itu. Ketika Cerberus, anjing yang tak pernah melihat cahaya, ditarik keluar dari gua gelap Hades menuju sinar matahari Yunani yang cerah. Dikatakan bahwa Cerberus memuntahkan air liur beracunnya ke tanah saat ia berjuang melawan cahaya. Dan dari air liur itulah tumbuhlah tanaman beracun yang kita kenal sebagai Aconite, simbol abadi dari racun dunia bawah. Herakles berhasil. Tugas terakhir diselesaikan. Ia memperlihatkan Cerberus kepada Eurystheus yang langsung ketakutan dan bersembunyi. Herakles kemudian dengan hormat mengembalikan Cerberus ke posnya di gerbang Hades. Keseimbangan kosmik pun pulih. Herakles membuktikan bahwa kekuatan fisik dapat menaklukkan Cerberus. Namun,
ada cara lain. Cerberus, meskipun monster, memiliki kelemahan yang memanfaatkan sisi anjing dalam dirinya atau kekuatan yang lebih halus. Seni, salah satu kisah paling menyentuh, adalah kisah Orpheus, pemusik ulung. Ia turun ke dunia bawah, bukan untuk pertempuran, tetapi untuk mengambil kembali istrinya, Eurydice. Ketika Orpheus tiba di gerbang, ia tidak menggunakan pedang. Ia memainkan liranya dan menyanyikan lagu yang begitu pilu dan indah. Sebuah lagu yang menceritakan kesedihan dan cinta yang melampaui kematian. Lagu itu memiliki kekuatan universal. Dikatakan bahwa air mata mengalir di mata para Erinis. Siksaan berhenti dan Karen pun menangis. Dan Cerberus, sang anjing neraka yang kejam itu, terdiam. 3 kepalanya terkulai. Ia, untuk pertama kalinya, tertidur lelap, diayunkan oleh melodi yang melankolis. Kisah Orpheus menunjukkan bahwa bahkan kengerian yang paling besar pun dapat diluluhkan oleh kekuatan emosi dan seni. Itu adalah kekuatan yang lebih mendalam daripada otot Herakles. Dalam epik Romawi, Aeneid oleh Vergil, sang pahlawan Aeneas juga harus mengunjungi dunia bawah. Kali ini, untuk menenangkan Cerberus, pendeta Sibyl yang menemaninya membawa kue madu yang dicampur dengan herbal penenang. Kue itu adalah semacam persembahan, mungkin mengingatkan pada ritual kuno di mana persembahan makanan ditinggalkan di makam. Cerberus yang serakah melahap kue madu itu dengan rakus. Begitu selesai, ia langsung tertidur, memberikan Aeneas jalan masuk yang mudah. Ini menunjukkan bahwa di bawah lapisan monster, Cerberus tetaplah seekor anjing yang rentan terhadap iming-iming makanan. Ketiga kisah ini, kekuatan, seni, dan kelicikan, memberikan kita panduan tentang cara menaklukkan Cerberus, dan pada dasarnya, cara mengatasi ketakutan terbesar dalam hidup. Cerberus adalah salah satu monster yang paling bertahan lama dalam imajinasi manusia. Ia bukan hanya sekadar kisah kuno. Ia adalah cetak biru untuk konsep penjaga dan ambang batas. Dalam konteks yang lebih luas, Cerberus adalah representasi dari ambang batas yang tidak boleh dilintasi. Ia melambangkan batas antara alam yang hidup dan alam yang mati. Ia adalah penegak tatanan yang keras. Bahkan dalam teks-teks abad pertengahan, Cerberus muncul kembali. Dalam Inferno karya Dante Alighieri, Cerberus ditempatkan di lingkaran ketiga neraka, di mana ia menyiksa orang-orang yang rakus, mencabik-cabik mereka dengan 3 kepala yang lapar. Di sini, ia beralih peran dari penjaga pasif menjadi algojo aktif, simbol dari kerakusan tak terpuaskan. Dalam budaya modern, Cerberus seringkali menjadi figur cameo yang ikonik. Dalam film dan video game, ia menjadi bos terakhir atau monster yang harus dilewati sebelum mencapai tujuan utama. Bahkan dalam literatur fantasi, kita melihatnya. Mungkin yang paling terkenal adalah Fluffy, anjing berkepala 3 yang menjaga batu bertuah dalam seri Harry Potter. Meskipun lebih lucu, perannya sama persis. Penjaga ambang batas yang harus ditidurkan dengan musik untuk dilalui. Dalam astronomi, nama Cerberus diberikan kepada salah satu gugusan bintang, menempatkan legenda ini secara harfiah di langit kita. Cerberus telah bermutasi dari mitos menjadi arketip sebuah gambaran yang mengakar kuat dalam kesadaran kolektif kita. Dia adalah penjaga yang tangguh, tantangan yang harus dihadapi, dan simbol yang mengingatkan kita bahwa ada batas-batas tertentu yang tidak boleh diganggu-gugat. Cerberus, anjing penjaga neraka, anak dari kekacauan, pelayan dari keteraturan. Kisah Cerberus adalah sebuah pengingat abadi. Ia mengingatkan kita bahwa setiap hal besar memiliki harga dan setiap perbatasan memiliki penjaganya. Pahlawan harus menghadapi monster terburuk mereka untuk mencapai ketenaran. Dan Cerberus adalah monster terburuk itu. Ia adalah rintangan yang harus dilampaui
Entah dengan kekuatan kasar Hercules, kesenian yang lembut dari Orpheus, atau kecerdikan licik Aeneas, pada akhirnya Cerberus menjaga Hades bukan karena ia jahat, tetapi karena ia setia pada tugasnya. Ia adalah anjing terbaik di dunia bawah, dan ia melakukan pekerjaannya dengan sempurna, memastikan bahwa keseimbangan antara hidup dan mati akan selalu terjaga. Dan itulah inti dari legenda ini. Menurut Anda, Cerberus paling menyeramkan dalam wujud yang mana? Yang berkepala 3 atau yang berkepala 100? Dan jika Anda adalah pahlawan yang harus melintas, cara apa yang akan Anda gunakan untuk menaklukkannya? Kekuatan, musik, atau kue madu? Berikan komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Legenda Indonesia dan Dunia agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah mitologi, makhluk gaib, dan legenda kuno yang akan kami ceritakan kembali. Terima kasih telah menyelami kegelapan bersama kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.